Diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu ya. Baik, silahkan. Agar kegiatan kita berkah, doa kita selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang telah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Lalu sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tidak? Berarti sudah ada jelasan ya. Ada yang udah tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Baik, di sini kakak akan menjelasin bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang ada di dalam layanan bimbingan konseling Islam yang dimana nantinya di dalam tersebut terdapat pemimpin atau yang disebut dengan konselor atau guru BK, dan juga ada beberapa anggota kelompok atau biasanya yang disebut dengan player. Nah, gimana tujuan mereka tuh ngelakuin bimbingan kelompok itu adalah untuk membahas topik-topik yang sedang hangat atau viral nantinya yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Sampai sini paham tidak? Lalu tujuan bimbingan kelompok ini sendiri adalah untuk menambah ilmu wawasan terutamanya, dan juga menambah relasi serta membuat kita untuk berani tampil berbicara di depan umum. Paham? Ada baiknya kita dalam kegiatan kita ini membuat sebuah aturan yang mana jika adik-adik ini menyatakan pendapat atau menyatakan opininya, diharapkan untuk mengangkat tangan sebelumnya. Mengerti? Lalu juga di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, adik-adik tidak perlu takut, dan kakak harap juga adik-adik untuk terbuka menyatakan pendapat opininya. Lalu juga dengan sukarela tentunya adik-adik menyatakan pendapatnya itu tanpa adanya unsur paksaan. Dan juga di dalam kegiatan ini kakak berharap tidak adanya menyinggung satu sama lain atau menyinggung sara, atau juga yang dimaksud dengan suku, agama, ras, dan budaya. Dan juga adik-adik tidak perlu takut, apapun yang kita bicarakan dalam kegiatan ini akan kita tutup di sini saja, tidak kita bawa keluar lagi. Sampai sini paham nggak? Kan ini kalau udah dijelasin, habis itu kita kan belum saling kenal. Gimana kalau kita kenalan dulu? Siapa dulu yang mau kenalan nih? Silakan. Nama saya Aisyah Fatin Humairah. Di sini ada, terima kasih sebelumnya. Di sini ada kawan kita bernama Aisyah Fatin Humairah. Lalu siapa lagi? Nama saya Aura Ilham. Ya, ada kawan kita yang bernama Aura. Lalu selanjutnya Nama saya Bilqis. terima kasih juga kepada kawan yang sebelumnya Aura dan kepada Bilqis. Di sini ada kawan kita yang bernama Bilqis. Lalu selanjutnya Nama saya Elsa. terima kasih kepada Elsa. Di sini juga ada kawan kita yang bernama Elsa. Selanjutnya Nama saya Syahira. terima kasih juga kepada Syahira. Di sini juga ada kawan kita yang bernama Syahira. Selanjutnya Nama saya Aini. terima kasih juga kepada Amy. Selanjutnya ada kawan kita nih yang bernama Amy. Selanjutnya Nama saya Siti. terima kasih kepada Siti. Selanjutnya ada nama kawan kita nih yang bernama Siti. Lalu Nama saya Isabel. terima kasih kepada Linda. Dan di sini juga ada kawan kita yang bernama Linda. Lalu kan ini lalu kan kalian berkenalan dirinya, dan kakak yang memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan,
Nama Bapak itu nomor 2 dari mahasiswi UI. Lalu udah saling kenal kita nih kan? Gimana kalau kakak mau nanya nih? Tadi kan kakak udah menjelasin tuh apa bimbingan kelompok, apa tujuannya. Nah, kakak mau dong kalian yang menjelaskan kembali sepemahaman kalian. Mungkin ada yang ingin menjelaskan, kalau ada mengangkat tangan ya. Silakan Elsa. Menurut saya kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berdiskusi terkait masalah yang kita jelaskan hari ini. Ya, betul yang kawan kita bilang kalau bimbingan kelompok ini adalah tempat berdiskusi yang mana nantinya bahan diskusinya akan kita pilih nantinya. Lalu ada lagi? Silakan Bilkis. Menurut saya bimbingan kelompok ini dapat membuat kita untuk berani berbicara di depan. Terima kasih kepada Bilkis. Betul apa yang dikatakan Tuan kita kalau bimbingan kelompok ini dapat membuat kita berani untuk berbicara di depan umum. Lalu ada lagi? Silakan Syaira. Menurut pemahaman saya, bimbingan kelompok itu terdapat pemimpin dan anggota. Betul juga ya yang dikatakan kawan kita kalau bimbingan kelompok itu di dalamnya itu ada seorang pemimpin dan juga ada juga beberapa orang kelompok kayak kita nih, ada bapak dan ada kalian semua. Lalu ada lagi? Baiklah, jika tidak ada, gimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju nggak? Setuju. Ice breaking-nya tuh kayak misalnya kakak tepuk angka ganjil nih, bilang angka ganjil 1, kalian tepuknya 2 kali. Kalau kakak bilang angka genap, angka 2, 4, kalian tepuknya 3 kali. Paham nggak? Paham. 1, 2, enam. Bertiga. Kalau ini ada kawan kita nih yang lebih gimana kalau kita kasih dia hukuman, mau nggak? Mau. Apa ayo mau yang ini atau mau apa? Coba. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Soalnya juga boleh. Ya, terima kasih kepada kawan kita, Masya Allah sekali, suaranya bagus, hafalannya juga bagus ya. Lalu kita ada tepuk semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat? Kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Setuju nggak? Setuju. Tahu kan tepuk semangat gimana? Tahu. Ya udah, yuk 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ini udah semangat semua pasti kan? Gimana kalau kita masuk kepada kegiatan yang akan kita diskusikan? Siapa dulu nih yang mau menyampaikan topiknya tuh? Ada yang mau? Jika ada yang mengangkat tangan ya. Silakan. Menurut saya topik yang dibahas mengenai kasus bully, karena bully itu termasuk pada perbuatan keji dan merugikan. Nah, ada kawan kita nih yang mengangkat tema
pembulian, di mana pembulian ini ialah dapat merugikan diri sendiri maupun korbannya. Ada lagi nggak yang ingin dinyatakan permasalahannya ini? Siapa? Ada lagi nggak nih? Jangan menulis. Saya setuju dengan topik ini. Ada kawan kita nih yang juga setuju dengan topik bully. Bisa tahu kenapa alasan setuju dengan topik bully? Ada kawan kita yang bilang kalau bully itu dapat menyakiti mental seseorang. Sekarang siapa lagi yang mau mengangkat topik apa ini? Silakan, saya topiknya gimana kalau membagi bekal kepada kawan yang kecelakaan. Kalau kawan kita ini ada yang mengangkat topik gimana membagi makanan kepada kawan kita yang kelaparan. Bisa kita tahu alasannya kenapa memilih topik tersebut? Ya, karena banyak anak zaman sekarang yang kurang rasa empati. Betul ya, kayak yang kawan kita bilang kalau banyak juga anak zaman sekarang kurang rasa empati. Ada lagi yang ingin menyatakan topiknya? Silakan, Elsa. Menurut saya, kita mungkin bisa membahas cara menghargai guru. Bisa tahu kenapa membahas topik itu? Karena banyak anak-anak yang tidak menghargai guru dan lalai dengan perbuatannya. Betul ya, kayak kalau kita bilang kalau dia ini mau membahas topik bagaimana cara kita menghargai guru, karena banyak anak zaman sekarang yang lalai sendiri dengan perbuatannya. Ada lagi yang ingin menyatakan topiknya? Ada lagi nggak? Angkat tangan ya kalau ada. Silakan. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara bersikap baik dan tidak membedakan kawan. Alasannya? Alasannya karena zaman sekarang banyak sekali orang yang bersikap dan membedakan kawan. Betul ya, kayak yang kawan kita bilang kalau zaman sekarang tuh banyak juga orang yang bersikap semena-mena. Ada lagi nggak nih? Jika tidak ada, kan tadi ada beberapa topik. Kalian setujunya pada kegiatan hari ini mau membahas topik apa? Bully. Yang lain gimana? Setuju nggak bahas topik bully? Setuju. Karena kakak mau bilang kalau misalnya yang tadi udah mengajukan topik-topik habis itu nggak pergi, jangan berkecil hati ya. Nanti kita akan adakan kegiatan lagi, akan kita bahas lagi. Sekarang kita bahas topik bully dulu. Sekarang kakak mau tanya, apa sih itu bully? Ada yang tahu nggak apa itu bully? Silakan. Menurut saya, bully adalah perilaku yang dilakukan oleh orang yang buat kepada orang yang lain. Kawan kita yang bilang kalau bully itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang lemah. Ada lagi nggak yang tahu apa itu bully? Silakan. Menurut saya, bully ialah sesuatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Betul juga yang kayak kawan kita bilang kalau bully itu dilakukan secara sengaja. Ada lagi nggak nih? Silakan. Menurut saya, bully itu dapat mengganggu kondisi fisik dan mental. Betul ya, kayak kawan kita bilang kalau bully ini dapat mengganggu kondisi fisik
lagi? Ingin yang tahu apa itu bully? Silakan. Menurut saya bully itu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Ada konten bilang kalau bully ini ya yang kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun secara berkelompok. Betul ya? Ada lagi nggak ini yang tahu apa itu bully? Silakan. Bully itu ialah hal yang dapat menyakiti seseorang secara terus-menerus. Wanita yang bilang kalau bully itu adalah hal yang dapat menyakiti seseorang secara terus-menerus. Lalu ada lagi? Lalu ada yang tahu nggak apa sih penyebab dari terjadinya bully tersebut? Ada yang tahu? Silakan Yudhis. Penyebab lainnya mungkin dan imbalan sendal karena dia sadar dia bisa saja menyebabkan Ya betul juga yang dikatakan kawan kita kalau penyebabnya itu mungkin dia ingin balas dendam karena mungkin saja dia adalah korban dari pembulian yang dulu. Ada lagi nggak tahu yang penyebabnya? Silakan. Penyebabnya mungkin dia ingin terlihat jadi lebih berkuasa. Betul juga sih apa yang dibilang kawan kita kalau penyebab bully ini bisa saja dia ingin terlihat berkuasa di depan orang-orang. Ada lagi nggak? Silakan. Menurut saya penyebab dia melakukan bully adalah dia ingin mendapatkan sesuatu. Iya sih apa yang dibilang kawan kita kalau bully itu ialah penyebabnya bisa aja dia ingin mendapatkan sesuatu. Kayak dia tuh bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Ada lagi nggak nih yang tahu penyebabnya? Silakan. menurut saya penyebabnya karena memiliki kebiasaan mengejek orang. Jadinya dia terbiasa dalam hal seperti itu. Betul yang kawan kita bilang kalau mungkin ya penyebab dia itu karena dia sering suka mengejek, makanya dia adanya sifat membuli. Ada lagi nggak? Sekarang kita mau nanya nih dampak dari pembulian tersebut bagi si korban apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu silakan. Siapa dulu nih? Ini dulu bisa. Silakan. Menurut saya dampak dari korban ialah dia akan susah dalam melihat komunikasi. Betul ya, dampaknya itu dia bisa susah untuk berkomunikasi. Ada lagi? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Silakan Yudhis. Dampaknya mungkin dia bekerja itu berhasil. Ya betul yang kayak kalian juga bilang kalau dampaknya itu mungkin bisa saja nanti dia akan berpikir untuk balas dendam ke depannya. Ada lagi nggak tahu yang dampaknya? Silakan. Menurut saya dapat terjadi penurunan prestasi karena mungkin dia takut ke sekolah karena pasti akan dibully. Betul juga sih kayak kalau kita bilang kalau dampaknya itu bisa terjadinya penurunan prestasi karena dia pasti takut untuk bersekolah. Ada lagi yang tahu dampaknya? Silakan. Menurut saya dia akan menjadi dan berpendapat jika dia tidak berguna. Ya betul ya yang kalau kita bilang kalau dia itu akan beranggapan dia itu tidak berguna karena dia itu tidak bisa melawan dari yang namanya pemberian. Ada lagi nggak nih? Silakan. Maka ia akan terlalu ketakutan atau cemas. Betul ya kayak yang kita bilang kalau
yang paling terkenal kalau kesehatan mentalnya pasti terganggu. Ada lagi nggak nih? Silakan. Dampak lainnya adalah jadi susah percaya dengan orang lain dan korban menjadi pasif. Betul ya, kan? Kalau kita bilang kalau dia itu nantinya akan susah percaya diri dan dia juga akan jadi pasif dari lingkungannya. Ada lagi nggak nih? Silakan. Ia akan takut bersosialisasi atau bisa saja antisosial. Ya, dia akan terlihat nantinya akan antisosial dan susah untuk bersosialisasi. Kakak mau nanya nih, bagaimana perasaan si korban ketika dia terkena bully? Menurut kalian bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Perasaan yang korban adalah penurunan rasa percaya diri. Ya, dia pasti akan merasa turunnya percaya diri dia. Ada lagi? Silakan. Ini dulu ya. Salah satu perasaan si korban pasti sering sedih dan menangis. Ya, dia juga akan perasaannya itu dia nanti akan nangis dan sedih. Ada lagi? Silakan. Menurut saya perasaan yang dialami oleh korban mungkin sedih, marah, serta takut. Ya betul, dia pasti perasaannya sedih, takut, marah. Ada lagi nggak? Siapa dulu nih? Betul. Mulai sedikit. Perasaan dari si korban tentunya dia akan merasa malu karena sering dibully. Ya, perasaannya itu pasti dia akan merasa malu karena dia sering dibully. Ada lagi nggak? Mungkin saja ia memiliki perasaan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak berdaya. Ya betul, mungkin dia memiliki perasaan ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa dirinya tidak berdaya dan tidak berguna. Ada lagi? Silakan. Menurut saya perasaannya ialah ketakutan dalam melakukan apapun. Ya, yang kayak kami bilang betul, kalau dia itu akan ketakutan dalam melakukan apapun. Ada lagi nggak? Sekarang kakak mau nanya, ada yang tahu nggak bagaimana perasaan kalian itu kalau kalian melihat pembulian ini? Karena kritis, Saya tentunya merasa kecewa karena kok bisa ya zaman sekarang masih ada. betul yang Kak kita bilang, saya masih akan merasa sedikit aneh. Kenapa zaman sekarang itu masih ada kasus pembulian? Ada lagi nggak? Siapa dulu nih? Silakan. Saya merasa kakak karena tidak dapat menghilangkan kasus bullying. Ya betul juga sih, kayak yang sekolah kita bilang kalau kita tuh merasa gagal karena terdapat pembulian sekarang kan, jadi kita kayak gagal gitu, nggak berguna juga. Ada lagi nggak nih? Silakan. Saya merasa kasihan terhadap korban. Ya, tentunya pasti kita akan merasa kasihan terhadap korban. Ada lagi? Silakan. Pada saat saya ketika melihat orang dibully pasti sedih dan pasti dia kesakitan. Ya betul ya, kita akan merasa sedih dan si korbannya pun akan merasa kesakitan. Ada lagi? Silakan. Perasaan saya adalah miris sekali melihat korban karena dapat merugikan dia. Ya betul, pasti kita perasaan itu kayak miris sekali melihat korban bully tersebut. Ada lagi nggak? Siapa dulu nih? Satu, dua, tiga. Silakan. Saya merasa
bersikap dengan memberikan notifikasi kepada korban. Ya, betul. Sikap kita bisa memberikan motivasi kepada korban agar dia merasa bersemangat kembali. Ada lagi yang tahu? Silakan. Sikap yang kita lakukan, kita jangan bully orang atau memiliki sifat bully. Betul. Kita tuh tidak boleh memiliki sifat bully dan juga kita tidak boleh membuli orang. Ada lagi? Apa nih? Ini duluan. Silakan. Menurut saya, sikap yang bisa kita lakukan adalah mengajak pembeli ke jalan yang benar. Ya betul, sikap yang bisa kita lakukan salah satunya adalah mengajak si pembeli ini ke jalan yang benar agar dia bisa berubah. Ada lagi? Siapa tadi? Siapa nih? Silakan. Sikap yang harus kita lakukan adalah menasihati si pembeli agar tidak melakukan hal tersebut. Ya, itu sikap yang paling bisa kita lakukan, menasihati si pembeli agar dia tidak bersikap seperti itu lagi. Sikap yang bisa kita lakukan ya kita mendekatkan keluh kesah mereka. Ada lagi nggak nih? Siapa dulu nih? Silakan. Sikap yang harus kita lakukan adalah menemani mereka agar mereka tidak merasa ketakutan. Betul juga yang kayak orang kita bilang kalau kita tuh harus menemani si korban agar dia tidak merasa kesepian. Jadi silakan. Sikap yang bisa dilakukan adalah melakukan kepada kita yang beri. Betul ya, kayak kalau kita bilang kita tuh bisa melaporkan dia kepada pihak yang berwenang. Tindakan apa yang bisa kalian lakukan terhadap kasus bully ini? Ada yang tahu nggak tindakan? Silakan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah memberi rasa nyaman kepada korban agar ia tidak ketakutan. Ya betul, kayak kan kita bilang ini kalau tindakan yang bisa dilakukan adalah dia harus memberikan rasa aman, nyaman agar si korban ini tidak ketakutan. Ada lagi? Siapa nih? Betul. Bilkis dulu boleh. Silakan. Tindakan yang bisa kita lakukan ini bisa memberi pembinaan kepada pelaku. Ya, Pak kita yang bilang kalau sikap yang bisa kita lakukan ya kita tuh bisa memberikan pembinaan kepada pelakunya. Ada lagi? Saya dulu ya, silakan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah memberitahu. Yang bisa kita lakukan adalah ketika Betul ya, kita harus memberitahu kepada korban dirinya kalau itu kita tuh harus membuat dia keluar dari rasa nyamannya. Habis itu kita tuh juga harus berbicara kepada si pembuli kalau itu tidak bagus. Ada lagi? Tindakan yang harus kita lakukan adalah memperketat aturan yang berlaku. Itu juga yang kalau kita bilang kalau kayak di sekolah itu kita bisa mengadakan kepada guru untuk memperketat aturan yang berlaku agar tidak terjadinya kasus pembulian. Ada lagi? Apa nih? Apa dulu? Ini duluan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah melaporkan kepada pihak sekolah atau orang dewasa. Ya, tindakan yang bisa kita lakukan salah satunya ialah kita harus
betul ya, kayak kalau kita bilang kita tuh bisa melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Jadi, silakan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah menyuruh pihak sekolah mengadakan sosialisasi tentang bullying. Ya, bisa juga sih yang dilakukan kita juga tuh bilang kepada pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi tentang kasus pembulian. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, tindakan yang bisa dilakukan adalah memberi efek jerah atau sanksi kepada pihak. Ya, salah satunya kita bisa memberikan efek jerah atau sanksi kepada pelaku. Ada lagi nggak nih? Jika tidak ada, kakak ingin nanya tanggung jawab apa yang bisa kalian lakukan terhadap kasus bully ini? Silakan. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah kita harus tegas terhadap pelaku bullying. Ya betul, yang kita bilang kita harus tegas kepada pelaku bully. Ada lagi? Siapa dulu nih? 1, 2, 3. Elsa dulu ya. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah kita harus menanamkan dalam diri kita untuk tidak perilaku bullying. Ya, tanggung jawab yang paling sekali mudah kita lakukan ialah menanamkan dalam diri kita untuk tidak berperilaku membuli. Siapa lagi? Titis dulu ya. Silakan. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan pemantauan terhadap korban terkait pemberian kita. Ya, salah satunya ya kita bisa memberitahu kepada guru memantau keadaan si korban agar dia bisa sembuh dengan cepat. Ada lagi? Itu ya, silakan. Tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah memberitahu kepada si pelaku mengenai bully itu karena hal itu sangat tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya betul, tanggung jawab yang bisa kita lakukan ya memberitahu kepada si pembuli kalau itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada lagi? Silakan. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah membantu korban untuk mengembalikan kepercayaan diri. Yang betul, tanggung jawab yang bisa kita lakukan ialah mengembalikan rasa kepercayaan dirinya agar dia merasa dirinya itu berguna. Ada lagi? Silakan. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah dalam segi berlaku serta menyuruh dia meminta maaf serta kita menasihati si pelaku agar tidak diulang lagi. Betul ya, kita bisa menyuruh si pelaku untuk meminta maaf dari si korban agar dia tidak melakukan hal tersebut lagi. Ada lagi? Silakan. Tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah mungkin bisa membantu korban untuk menghilangkan traumanya. Ya betul, tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu si korban untuk menghilangkan traumanya. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, tanggung jawab yang bisa dilakukan adalah kita harus memberi dukungan terhadap korban. Ya, salah satunya ya tanggung jawab yang bisa kita lakukan ialah kita bisa memberikan dukungan kepada korban pembulian tersebut.
Ada lagi, menurut adik-adik, kan kita nih udah membahas semua topik bullying. Nah, menurut kalian kesimpulan dari topik kita hari ini apa? Ada yang tahu? Silakan. Kita tidak boleh membuli karena jika kita membuli yang ada orang lain menjadi tidak senang lagi. Ya betul juga, kayak kalau kita bilang kita tuh tidak boleh membuli karena saya itu orang tuh nggak senang sama sikap kita yang seperti itu. Ada lagi? Silakan. Bully dapat menyakiti mental seseorang. Ya betul, kalau bully itu bisa dapat menyakiti mental seseorang juga. Ada lagi atau kesimpulannya? Silakan. Menurut saya ialah bully itu termasuk pada hal yang mengancam. Ya, salah satunya bully ini ialah suatu hal yang mengancam. Ada lagi? Silakan. Menurut saya bully ialah perilaku yang dapat merugikan dan bisa terjadi di kita. Ya, bully ini adalah salah satu perbuatan yang bisa terjadi di mana saja. Ada lagi? Silakan. Kita harus memperketat aturan agar tidak terjadi bullying. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita harus memperketat aturan agar tidak terjadi pembulian. Ada lagi? Mau tahu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Oke, jika tidak ada, jadi kesimpulannya itu kita tuh tidak boleh membuli karena membuli ini dapat merusak mental seseorang dan juga dapat merugikan diri sendiri maupun diri si korban juga. Karena bully ini merupakan sikap yang sangat fatal ya, walaupun terlihat biasa saja. Sampai sini semua sudah pada paham tentang apa itu pembulian. Berhubung waktu kita udah mau habis, kakak mau nanya ini pesan-pesan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ada yang tahu pesan-pesannya? Menurut saya pesannya adalah kita dapat menambah relasi. Ya betul, kesannya pasti tentunya menyenangkan dan kesannya bisa mendapatkan relasi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan-pesannya? Silakan Yudis. Kesannya kita dapat memahami tentang bullying. Ya, kesannya kita dapat memahami tentang pembulian. Ada lagi? Silakan. Kesannya kalau bisa kita bisa mempelajari dengan Ya betul ya. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada, kakak mau nanya kapan bisa kita lakukan kegiatan bimbingan kelompok ini lagi? Atau minggu depan, atau 2 hari kemudian, atau kapan? Sepakat minggu depan? Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, dan minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.